Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi, Selasa pagi hari ini tanggal 14 April 2026. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan cinta kita semua. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Yang seringkali kita yang tidak cinta sama Tuhan. Seringkali kita tidak setia sama Tuhan. Tapi Tuhan begitu setia. Dia hidup di dalam kesetiaan yang dahsyat. Yesusku dahsyat. Setia Tuhan sempurna. Untuk itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita berkenan sama Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 19, kita mau baca ayat 113 sampai 128. Mari, aku mau hidup jujur sesuai dengan segala titah firman-Mu. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Mari dalam 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan, supaya waktumu yang sisa jangan menurut keinginan manusia, tapi hiduplah menurut kehendak Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus Kristus. Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang mulia, Tuhan di atas segala-galanya Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini ku mau baca firman-Mu. Ampuni Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, dan ampunilah segala dosaku. Ampunilah semua salahku ya Tuhan Yesus. Aku mau cinta setia dan taat pada firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini, ku siapkan hatiku untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Selasa pagi ini sudah tanggal 14 April 2026. Waktu begitu cepat. Biar kita mau setia ikut Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Dan kita mau hidup jujur, kata firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Karena di dalam 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu yang sisa, ya, hidup ini sudah sisa Bapak Ibu. Seperti saya, usia sudah 70 tahun. Ya, berarti kata firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayat 10, usia 70 sampai 80. Kalau Tuhan pelihara saya sampai 80, berarti sisa 10 tahun. Saya makin menjauhi dari waktu kelahiran. Saya lahir tahun 56. Berarti sudah tahun 70 tahun yang lalu, saudara. Makin mendekati akhir. Kata firman 1 Petrus 4 ayat 2, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Mari kita mau sadar setiap kita, udah waktunya kita
mau hidup jujur, hidup taat, hidup di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca rutin Mazmur 119, saudara ya. Rutin ya, kemarin kita sudah baca ya. Mazmur 119 ayat 113 kemarin sampai 112 Bapak ya. Sekarang lanjutannya 113 sampai 128. Besok 129 dan seterusnya ya. Mari kita mau setia sama Tuhan, kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh ikut Yesus. Setelah kita besok baca 1 sampai 128, berikutnya 129 sampai 144. Berikutnya 145 sampai 160, berikutnya 161 sampai 176, dan selesai Mazmur 119 kita pindah Mazmur 120. Mari kita mau baca Mazmur pasalnya 119 mulai ayat 113 sampai 128. Demikian firman Tuhan. Orang yang bimbang hati ku benci, tapi Tauratmu ku cintai. Amin. Ikut Yesus tidak boleh bimbang, saudara. Karena di dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, orang yang bimbang itu jangan pikir dapat kuasa dari Tuhan. Jangan pikir menerima mujizat dari Tuhan. Karena bimbang berarti tidak percaya kepada janji Tuhan. Lebih percaya kepada siapa? Berarti tidak punya pegangan orang bimbang. Kalau tidak punya pegangan, ya sudah akan mengalami mujizat Tuhan. Mari kita membaca. Yakobus pasal 1 ayat 6 sampai 8, demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Itu firman Tuhan. Kita orang Kristen tidak boleh bimbang. Percaya kepada Tuhan. Berarti kita percaya kepada Tuhan. Bentuk respek kita kepada Tuhan. Kita harus yakin bahwa janji Tuhan iya dan amin. Kalau bimbang apa sudah? Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya itu saudara. Jadi seperti diombang-ombangkan oleh gelombang laut. Ya. Ayat 7. Orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima suatu dari Tuhan. Yang jelas Tuhan diam saudara. Karena bimbang kamu tidak percaya kepadaku. Ya. Lihat itu Petrus. Waktu jalan di Danau Tiberias. Waktu percaya kepada Tuhan, terima mujizat. Dia berjalan di atas air seperti Yesus lakukan berjalan di atas air. Tapi begitu dia bimbang, dia melihat angin sakal, dia lihat gelombang laut, tenggelam dia, gagal dia. Tapi begitu pandang kepada Yesus, dia minta tolong, Yesus tolong. Artinya, kalau kita pandang kepada Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Maka di ayat 8 dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Mari kita jangan pernah bimbang, tapi percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan, tetapi Tauratmu ku cintai. Kita cinta firman Tuhan. Maka selalu saya ajak Bapak pagi, malam, baca Alkitab. Rutin kita mau baca Alkitab. Disiplin diri. Supaya iman kita dibangun kalau kita baca firman Tuhan. Di situ mujizat Tuhan dinyatakan. Ayat 114. Engkaulah persembunyianku dan perisaiku. Aku berharap pada firman-Mu. Amin. Pengharapan kita hanya firman Tuhan, tidak yang lain. Menjauhlah daripadaku, hai penjahat-penjahat. Aku hendak memegang perintah-perintah Allahku. Topanglah aku sesuai dengan janji-Mu, supaya aku hidup. Jangan membuat aku malu dalam pengharapanku. Saudara jangan percaya kepada penjahat, jangan percaya kepada manusia. Percaya kepada Tuhan. Maka dikatakan topanglah aku sesuai dengan janji-Mu. Kita ditopang kalau kita hidup di dalam janji Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. 117. Sokonglah aku supaya aku selamat. Aku hendak bersuka cita di dalam ketetapan-Mu senantiasa. Amin. Senantiasa kita bersuka cita kalau kita hidup di dalam firman Tuhan ya. Engkau menolak semua orang yang sesat dari ketetapan-Mu, sebab sia-sia tipumu selihat mereka. Memang orang sesat tidak percaya kepada Tuhan. Orang sesat artinya berjalan sesuai dengan jalan sendiri. Sesat dia. Tapi kalau kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, langkah kita diatur sama Tuhan. Amin. Sebagai sang aku anggap semua orang fasik di bumi. Sebab itu aku mencintai peringatan-peringatanmu. Badanku gemetar karena ketakutan terhadap Engkau. Aku takut kepada penghukuman-Mu. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Jangan menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Amin. Raja Daud sudah banyak mengalami penghukuman Tuhan. Maka dia tidak mau dihukum lagi. Maka dia bertobat dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sama dengan kita. Orang yang sudah pernah masuk penjara, sudah pernah dihukum. Dia kapok, orang normal loh ya.
Kalau orang normal, karena ada kesaksian orang pernah di penjara itu, kata nggak enak, ukurannya cuma 1 kali 2. Banyak, mohon maaf, ada tikus-tikus, bau nggak enak, bau nggak sedap, hidup tidak damai sejahtera di dalam penjara, di dalam penghukuman. Demikian mari kita tidak mau masuk di dalam penghukuman kalau kita mau hidup di dalam firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita cinta firman Tuhan, kita menjadi pelaku firman supaya hidup kita diberkati sama Tuhan. Ayat 122, jadilah jaminan bagi hambamu untuk kebaikan. Jangan orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Amin. Kita merindukan keselamatan dari Tuhan kalau kita rindu akan firman Tuhan. Kita cinta firman Tuhan. Karena dalam Mazmur 62, 2 dan 3, dekat dengan Tuhan adalah keselamatan. Kita mendapatkan keselamatan kalau bersama Yesus. Karena Tuhan juru selamat kita. Dekat sama manusia disakiti. Manusia bukan juru selamat. Tapi Tuhan Yesus Kristus juru selamat kita. Perlakukan hambamu sesuai dengan kasih-Mu. Dan ajarkan ketetapan-Mu kepadaku. Hambamu ini, aku ini. Buatlah aku mengerti. Supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Amin. Mari kita dengan segala keadaan nanti minta sama Tuhan. Buatlah jalan-Mu dalam kehidupan saya, Tuhan. Buat aku mengerti. Supaya kalau kita mengerti, kita mau jalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berjalan kebenaran firman Tuhan, di dalamnya ada kebenaran, ada kehidupan kekal. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Maka kita firman Tuhan, kata jangan pernah bertindak dusta. Ya, nanti kita mau baca ayat 126. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Amin. Mari kalau kita hidup cinta firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, kita benci dusta. Kita mau hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan, hidup kita diberkati. Seperti di dalam Ayub 8 ayat 6 dikatakan, Ayub 8 6 dikatakan, Ayub pasal 8 ayat 6 dikatakan, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hamu. Amin. Mari kita belajar hidup jujur, bersih di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 112, Mazmur 73. Kalau kita bersih dan jujur, tulus hati di hadapan Tuhan, Tuhan begitu baik. Mari semua baca. Mazmur 73, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Bersih hati berarti jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Mari kita mau takut sama Tuhan. Jauhkan dari segala dusta. Dalam Efesus pasal 4, ayat 25 dikatakan, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota Kristus. Jangan saling menipu, jangan saling membohongi, tapi hiduplah jujur karena Tuhan Maha tahu. Amsal 15 ayat 3 dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat. Dia melihat orang baik, orang jahat. Dia tahu persis. Untuk itu, buat apa berkata bohong? Karena Tuhan Maha tahu. Berkata bohong, dusta, itu dosa. Mari kita melalui firman-firman yang selalu kita dengar. Kita takut sama Tuhan. Berkatalah benar. Jauhilah dusta. Tapi dia berkata benar. Karena Tuhan Maha tahu. Hidup kita diberkati. Ayub 8 ayat 6 dikatakan, jika kau bersih dan jujur, Tuhan akan membangkitkan, memulihkan rumah tangga kita. Kalau usaha kita gagal, mari kita koreksi diri. Mungkin ada ketidakjujuran dalam kehidupan kita. Kita takut sama Tuhan. Kalau kita takut kepada Tuhan, kita taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Mazmur 112, orang taat kepada firman Tuhan, hidupnya diberkati, sampai kepada anjing diberkati. Mari, Mazmur 112, ayat 1, 2, dan 3, demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti taat. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap terus selama-lamanya. Amin. Melalui firman Tuhan, berubah hidup kita yang salah. Saya katakan kalau Yesus mati, matikan kedagingan. Kalau kita dusta berarti ikuti kedagingan. Tapi kalau kita kehendak Tuhan, kita mau berkata benar. Karena Tuhan Maha benar. Surga, di dalamnya surga ada kebenaran, ada damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus.
Mari berkatalah benar, katakan kebenaran, katakan firman Tuhan, supaya hidup kita diberkati dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Tuhan Yesus lebih dari segala-galanya. Ku mau balas cintanya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Dan Engkau-Lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, mari kita datang kepada Yesus. Kita serahkan hidup kita dan sesuai dengan firman Tuhan. Kita hidup turut kehendak Tuhan, hidup bersih dan jujur. Jangan pernah berkata dusta, tapi berkatalah benar, sehingga hidup kita diberkati, bersih dan jujur. Hidup kita bersih dan tulus. Tuhan dekat dan Tuhan berkati kita semua. Amin. Immanuel, Tuhan bersama kita. Amin.